Ya, saya lanjutkan izin ya, Bu Alfi. Ya. Nah, tadi Enggak, Mas setelah Uci. dari Pak Robi ya, setelah dari Pak Robi, sesi pengadaan, perencanaan, berikutnya adalah pengadaan. Nih, saya share screen soalnya dulu. Sebenarnya bukan saya ada dua versi soal, ya. Di hari pertama saya cobain kalau soalnya yang ini. Nah, saya share dulu. Hmm, Sebentar. Tuh, ya, ini soal yang hari kedua. Yang Recording hari in kedua saya progress. soalnya lebih sederhana. Soal yang hari kedua. Kenapa? Berdasarkan pengalaman dari hari pertama, ternyata kesulitan untuk mengerjakan dari pilihan tiga soal tadi. Ya, jadi saya tekankan lagi, soal pengadaan itu bersatu dengan soal perencanaan. Setelah merencanakan, kalian akan melakukan pengadaan. Ketika menghitung pengadaan itu dimulai dari berapa jumlah yang dibutuhkan, terus nanti dituliskan di surat pesanan itu. Jadi inti dari pengadaan adalah pembuatan surat pesanan. Tapi data surat pesanan itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari sudah menghitung kebutuhan. Intinya itu. Dan saya di sini membuat sedikit bagaimana cara menghitungnya. Karena sudah bisa menghitung di session perencanaan. Ya. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Sarifudin, setiap mendapatkan soal, silahkan dibaca dulu yang namanya skenario dan dibaca dulu tugasnya. Ini ya, skenarionya 1 menit di luar kalian akan membaca, Anda apoteker yang bekerja di apotek farmasi, Anda apoteker yang akan mengadakan obat fast moving golongan narkotika berdasar data defekta merencanakan untuk melakukan pesanan kepada PBF distributor. Nih, yang pertama pemilihan obat fast moving dulu dan hitung kebutuhan untuk 7 hari, tuliskan pada lembar kerja 1. Nih, kemarin banyaknya kalau dikasih 2 lembar kerja langsung membuat surat pesanan. Padahal harusnya melihat dulu mana lembar kerja 1. Nih ya, jadi lembar kerja satunya adalah yang ini. Lembar kerja 1 ini. Di meja terdapat 2 data. Data yang pertama adalah data kebutuhan, data defekta, penggunaan. Nah, kalau dilihat tadi, pertama yang gunakan pilih obat yang fast moving yang akan diadakan. Berarti pilih obat mana di sini yang fast moving? Yang mana yang fast Kodipon moving? sirup sama kodipon kapsul. Oke. Kodipon sirup dan kodipron kapsul. Nih, masukin di data yang ini. Berarti nama obatnya apa? Kodipron Di tablet dan sirup. sirup sama kodipron kapsul. Ini ya. Nih. Terus lihat golongan obatnya apa ini? Narkotika. Narkotika. Nih, kan ini juga sama yang saya kasih ya. Nah, narkotika. Sisa stoknya berapa tadi di sini? Sisa stoknya sirup 5, kapsul 11. Nih, sirup 5, kapsul 11. Tulis ini. Frekuensi penggunaan per hari. Per hari berapa? Per hari sirup 3, kapsul 4. Tulis di sini. Sirup 3, kapsul 4. Nah, sekarang mau membutuhkan tadi soalnya berapa? Jumlah kebutuhan untuk berapa hari di sini? 7 Untuk hari. 7 hari. 7 hari. Nih, kan ingat rumusnya yang tadi sama Pak Robi. Kebutuhan itu sama dengan apa? Pengadaan sama dengan kan
Kalau misalnya di sini adalah A, di sininya adalah B, jumlah kebutuhan berarti gimana? 7 dikali B. 7B kan? Ditambah apa? Ditambah buffer stock. Buffer stocknya mana? Buffer stocknya. Buffer stocknya lihat 10%. data di sini. Nih, buffer stocknya ditulisnya berapa? 10%. Nih, 10% dari 7B. Ditambah apa? Ditambah waktu tunggu. Waktu tunggunya berapa? 2 hari. 2 2 hari. hari. Nih, 2 hari. 2 apa? 2B. Baru dikurangi sama stok, dikurangi A. Nah, ini pengadaannya. Dan banyak yang nggak bisa. Jadi sebenarnya menghitung pengadaan ini harus bisa. Karena kalau enggak nanti pembuatan surat pesanan pasti akan salah. Nih ya. Nah, kalau kayak gini berarti kebutuhannya berapa kalau untuk yang Kodipron? Berarti 7 kali 3, 21. 21 ditambah 2,1 ya. 23,1. 23,1 ditambah 6. Berarti berapa? 27,1. 27,1 dikurangi 5. Berarti 22,1. Berarti kebutuhannya berapa? 22. Nih. Yang ini dihitung juga yang Kodipron kapsul. Nih. Terus lihat, di sini bisa dipesan atau tidak. Yang ditanyakan apa? Beri tanda checklist pada obat yang dapat dipesan di PBF distributor. Berarti kan kalian lihat di sini. Ini adalah kita mau beli distributor di sini. Sama kayak misalnya kita mau beli di Tokopedia. Di Tokopedia ada toko A, B, C gitu. Ternyata terus kita mau beli di toko A nggak ada, di toko B nggak ada, adanya di toko C. Ya udah kita beli di toko C gitu kan. Nah, ini sama. Kalau misalnya dibalik nih, barangnya yang kita butuhin adalah Kodipron sirup sama kapsul. Kita mau pesennya ke PBF distributor. Obatnya yang mana yang bisa kita beli di sini? Kodipron kapsul. Kapsul. Kodipron kapsul. Jadi hanya kasih tanda checklist ke Kodipron kapsul di sini kasih checklist gitu, ya. Nah, ini masih banyak kemarin yang tidak bisa mengerjakan, tidak bisa menghitung kebutuhan, tidak bisa memilih berdasarkan dari PBF yang daftar obat yang dimiliki PBF, obat apa yang harus dipesan. Jadi itu ya, kan nggak mungkin mau beli sepatu tapi belinya di toko retail gitu ya, belinya di apa namanya di toko kelontong kan nggak akan jual gitu ya. Di toko sepatu pun kita lihat sepatu yang kita inginkan ada apa enggak. Kalau ada kita beli, kalau enggak kan nggak beli gitu. Jadi itu pemilihan PBF. Jadi seperti itu ya. Sederhana, tapi ketika kemarin praktikum banyak yang nggak bisa ya. Dan menghitung kebutuhan sebenarnya sama. Kalian kalau seminggu butuh apa seminggu habis mie 8. Kalau sebulan butuhnya berapa? Sebulan 4 minggu. 8 kali 4. 8 kali 4, 20, 32. Nah, tapi saya bikin ada stoknya 10%. Saya nambah berapa? 10% dari 32 kan? Nah, kalau saya pesan sekarang di Tokopedia, datangnya 3 hari lagi. Berarti saya harus sudah stok berapa lagi? Nah, itu yang dihitung untuk kebutuhan, gitu ya. Dan kalau nggak bisa menentukan jumlah obatnya berapa, nggak bisa menentukan bisa dipesan atau tidak di distributor tersebut, nggak akan bisa menulis di sini, ya. Kemarin ada di sini ditulisnya Kodipron, Kodipron gitu. Yang dipesan malah di sini diazepam gitu. Padahal kan nggak ada. Bukan yang diminta di sini kan yang diminta kan fast moving. Nih, ya. Nah, kemudian di sini berarti ditulis lengkap. Nomor ini sesuai dengan nomor surat pesanan narkotika. Ya, sesuai dengan surat pesanan narkotika, sesuai dengan tempat kita pesan. Kalau di apotek ya berarti sekarang udah pesanan untuk yang kelima ya, tulis nomor 5, nggak masalah. Nih, yang ini tulis nama kalian. Di sini jabatannya adalah sebagai apoteker penanggung jawab. Nih, nama distributornya tulis nama distributor yang ini, nama distributor yang ada di lampiran ini. PBF distributor, tulis namanya di sini. Nih, terus nanti di sini tulis Kodipron, bentuknya apa?
Kapsul kekuatan potensi kan tidak ditulis ya sama saya ya. Angkanya tadi butuhnya 2, 2. Di sini tulisnya apa? 22. Ini. Nah, di sini tulis apa? Nama apoteknya apa, alamatnya di mana. Terus ditulis namanya, terus nanti jangan lupa dikasih cap. Nih, di sini tulis tanggal terbaru, tanggal hari ini. Nih, ini tidak dibuat 3 rangkap untuk kemarin contohnya, ya. Jadi itu cara untuk mengisi surat pesanan. Tapi karena di surat pesanan ada jumlah yang dibutuhkan, makanya ini harus dihitung. Ya, jadi nggak bisa satu kesatuan. Nih, makanya di saya ada sedikit. Cuman saya pengen tahu dari yang sama Kodipron sirup sama Kodipron kapsul, ini bisa nggak mahasiswa memilih yang bisa dipesan di PBF distributor itu yang mana? Nggak bisa dua-duanya. Gitu. Ya, oke. Sampai sini bisa dimengerti, bisa dipahami? Jadi yang pertama kata kuncinya adalah baca dulu tugasnya. Terus lakukan pemilihan obat kan tadi kan, lakukan sesuai dengan nomor tugas gitu. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya Bu, Mangga, Carol. Eh, waktu hitung pengadaannya hasilnya kok malah 24 ya Bu? Itu dua-dua dari mana Bu? Maaf, 24 berapa? 7 kali berapa ini? 7 kali Oh, 7 kali B itu kan 21. 21. Ya, terus 10% dari 7B itu kan berarti 2,1 ya Bu. Hmm, Lalu ditambah 2B-nya itu 6. 6. Berapa? Oh Nah, iya itu totalnya betul. kan 30 ya. 20, 30, 2 berapa? enggak, bukan. 29,1 Bu. 29 kurang 5. 1. Ya, betul 24 Iya, ya. 24. Oke, 29,1 kurangi 4, kurangi 5. Ya betul, jawabannya Ya, Bu. 24. Ya, Baik, tapi baik, Bu. cara ngitungnya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau menghitung kebutuhan, lihat datanya nggak langsung semua datanya itu ada di soal. Data waktu tunggu pesanan bisa di keterangan dari PBS tersebut. Ya, terus bisa buffer stoknya 10% ada di keterangan buffer stok kita mau 10%, kita mau 20%, itu tergantung dari kita. Tergantung dari kita mau pesannya berapa. Gitu. Ya. Terus pemilihan. Jadi nggak harus saklek di sini 20%, nggak harus saklek 10%. Jadi kalian cek, cari di mana kata-kata buffer stoknya itu berapa. Terus nggak saklek harus 2 hari, nggak saklek harus 1 hari gitu. Nggak bisa juga 7 hari untuk barang yang sulit diperoleh. Nah, itu cari di mana di lampiran-lampiran yang ada di meja, gitu ya. Jadi manfaatkan lampiran-lampiran itu tidak disimpan hanya untuk dilihat, tapi disimpan, dilihat dan digunakan untuk di soal, mengerjakan soal. Ya, oke. Ya, terima kasih Karol ya perbaikannya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk surat pesanan narkotika, satu surat pesanan hanya satu. Meskipun dia nama obatnya sama ya, tapi kalau dia kekuatan potensinya beda, ya sudah berbeda. Ya. Tapi kalau yang psikotropika, prekursor sama obat biasa, satu surat pesanan bisa lebih dari satu. Tapi yang ini-ininya harus diisi. Nih, ya. Yang ini-ininya harus diisi. Oke. Ya, ada lagi yang akan ditanyakan? Cukup ya, sudah bisa dimengerti ya. Kalau sudah dimengerti, Izin mungkin bertanya Bu. esok Karol. Ini kan dapatnya eh, hasilnya 24 tablet ya berarti ya Bu. Mm-mm. Nah, nanti kalau di pemesanan itu ditulis 24 aja, kalau ditulisnya per strip Bu. Misalnya ada satu tablet 10, satu strip 10 Tergantung, tablet. Oh, tergantung. tergantung. Kalau di sini dimintanya adalah strip, ya kamu. Kalau dimintanya tablet, kamu pesan tablet. Kalau di sini ada keterangan satu strip sama dengan 10 tablet. Terus yang diminta di sini adalah box. Berarti kamu bisa tahu berapa box. Kan nggak mungkin 2,4 box. Dibulatkan kan tadi kata Pak ini ya, kata Pak Robia, dibulatkan jadi 3 box gitu. Ya. Jadi permintaan penggunaan penjawaban itu tergantung dari soal dan yang ada di situ, keterangan yang ada di situ. Ya. Jadi misalnya jumlah kebutuhannya ini. Nah,
Terus nanti ditambah satu ini lagi ya, apa namanya, satu kolom lagi. Nih, dikasih keterangan jumlah kebutuhan, jumlah yang akan dipesan. Nah, nih yang akan dipesan dikasih lihat di sini, misalnya box. Nah, akan keterangan satu box sama dengan 10 strip, satu strip 10 kapsul. Nah, itu nanti tergantung dari soal di situ, ya. Tapi yang penting adalah tahu cara menghitungnya. Kalau kayak gini berarti kan kita nggak mungkin pesan 2,4 strip. Ya udah kita bulatkan pesan 3 strip. Nih, kalau misalnya di sini kan tetap aja kan 30 kan jadinya 30. Nih, kalau 3 strip kan jadinya beda 30. Kalau memang kita nggak bisa pesennya dalam bentuk kapsul, bentuknya strip, ya. Atau kalau misalnya nanti di box, nah misalnya di box di sini dikasih keterangan satu box 10 strip, wah nggak bisa nih, berarti kan kita harus pesennya satu box. Nah, berarti di sini nanti ditulisnya satu box di situ, ya. Jadi disesuaikan dengan soalnya itu minta dalam bentuk angka bentuk sediaan, atau dia minta dalam bentuk strip, atau dia minta dalam bentuk kemasan sekunder box gitu. Ya, bisa dipahami, Karol? Bisa Bu. Izin berlagi boleh nggak satu lagi? Iya, sok, mangga. Untuk nomor suratnya itu kita bebas atau gimana Bu? Nomor surat. Bebas, bebas, bebas. Nomor Oh, suratnya bebas ya bebas. Bu. Ya? Karena apa? Karena kan ini sesuai dengan yang kita kan. Cuman kan kalian kan ini pertama kali bikin surat pesanan. Tulis aja satu untuk amannya. Oh iya baik Bu. Terima kasih Ya. Bu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Mangga, Zahratul. Untuk yang dipesan itu kan si Codiprons kapsul ya, Bu. Karena sesuai distribusinya itu yang ada kan, Bu. Tapi kenapa di jumlah yang di pemesanan lembar LK kedua ini yang dibuat jumlahnya si Codipron sirup? Seharusnya kan dari Codipron si kapsul hasilnya 28. Iya, iya. Tadi kan contoh, harus betul di sini ya. Berarti di sini kalau tadi kebutuhannya 28, berarti di sini 3 strip, ya di sini tetap di sini 28. Nih, ya di sini diisinya 28. Nih, oke. Ada lagi yang ditanyakan, Zaratul? Sudah bisa dimengerti, Zaratul? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bu Alfi, mangga Bu Alfi. Terima kasih. Ya, baik.